Selamat malam Bapak Ibu. Kembali lagi kita masuk di dalam pemahaman Alkitab yang akan kita ikuti pada malam hari ini. Dan bacaan kita diambil dari Markus 9 ayat 30 sampai 37. Sebelum kita mulai membaca dan juga membahas, mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus untuk kita dapat mengerti dan menghidupi apa yang akan kita baca dan renungkan. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk kesehatan, untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sampai saat ini kami dalam keadaan yang baik bisa mengikuti pemahaman Alkitab. Tuhan, kami memohon Roh Kudus memberikan kami pengertian dan hikmat agar ketika kami membaca dan merenungkan bagian-bagian dari firman Tuhan di dalam Alkitab, kami dapat mengerti dan juga kami dimampukan untuk melakukannya di dalam keseharian kami. Kiranya Tuhan juga menolong kami untuk kami dapat fokus, untuk kami dapat memberikan diri kami secara penuh untuk Tuhan bentuk dan Tuhan ajar melalui proses ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami menyerahkan diri kami. Amin. Bapak Ibu, kita langsung aja baca Markus 9 ayat 30 sampai 37. Bapak Ibu yang sudah siap Alkitab di hadapannya, kita mulai membaca Markus 9 ayat 30 sampai 37. Demikian. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit." Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertentangkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku." Sampai di situ Bapak Ibu pembacaan kita. Bapak Ibu, pada PK kali ini saya mau langsung aja menarik beberapa hal yang menarik dan perlu kita maknai bersama. Jadi minggu yang lalu itu kita kan bicara tentang sebuah tema, yaitu menyambut dan bukan disambut. Dan tema ini diambil berdasarkan bacaan tadi, Markus 9 ayat 30 sampai 37. Dan menurut itu ada 3 hal yang akan kita bahas malam ini terkait dengan bacaan Injil yang tadi. Yang pertama tentang pertikaian para murid. Ini hal menarik pertama, pertikaian para murid. Lalu yang kedua, makna Tuhan Yesus memilih untuk memberikan contoh tentang anak-anak. Yang ketiga, kita akan lihat sebuah kesimpulan dari bacaan kita dalam kaitannya dengan kehidupan sehari-hari yang mengarah pada apa yang ada di dalam diri atau yang kita sebut sebagai motivasi dan yang ada di luar diri kita. Artinya apa yang dihasilkan, dampaknya bagi orang lain seperti apa. Seperti itu. Jadi ada 3 hal yang akan kita gumulkan bersama, kita bahas. Oke, kita mulai. Jadi hal yang menarik pertama adalah pertikaian di antara para murid.
Ketahuannya pertikaian itu sebenarnya baru di ayat 33 Bapak Ibu. Jadi dari ayat 30 itu dibuka dengan penjelasan yang terkait juga dengan pesan utuh di dalam perikop ini, yaitu tentang perjalanan Yesus melintasi Galilea dan dia tidak mau diketahui orang banyak. Kemungkinan Yesus mengambil jalan itu tidak langsung melewati jalan utamanya, tetapi dia mungkin berputar gitu. Dia berjalan dengan rute yang berbeda dari rute yang biasa orang tempuh. Apa tujuan Tuhan Yesus melintasi Galilea, rute yang berbeda itu? Nah, kita lihat di ayat 31. Sebab ia sedang mengajar mereka. Jadi memang perjalanan ini adalah perjalanan yang sudah disiapkan oleh Tuhan Yesus untuk difokuskan pada proses belajar para murid. Selain itu Tuhan Yesus juga gak mau hal itu diketahui banyak orang, perjalanannya dia dan para muridnya itu. Karena kalau orang banyak tahu Yesus berjalan lewat mana, maka kemungkinan besar banyak orang yang akan berbondong-bondong mengikuti Yesus seperti yang sebelum-sebelumnya. Dalam perjalanan belajar ini, Bapak Ibu, gak heran makanya Tuhan Yesus mulai dengan berbicara tentang apa yang akan terjadi, apa yang ia akan hadapi di hari-hari mendatang. Masih di dalam ayat 31 Tuhan Yesus bilang, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Para murid ini gak tahu apa-apa. Para murid yang mendengar perkataan Yesus sebenarnya juga bingung. Mereka segan untuk bertanya lebih lanjut. Dan ketika itu para murid tentu gak ngerti maksud Tuhan Yesus bicara kayak gitu tuh mengarahnya ke mana. Pun dijelasin aja mungkin masih sulit ya untuk dimengerti. Nah ini ditambah mereka bahkan gak lanjut untuk mempertanyakan hal itu. Makin gelaplah mereka dalam memahami perkataan Yesus. Nah baru di ayat 33 kita tahu bahwa selama perjalanan bukan cuma Tuhan Yesus menyampaikan pernyataan yang cukup sulit bagi para murid, tetapi ada peristiwa lain. Makanya Tuhan Yesus bertanya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Ayat 34, tetapi mereka diam sebab di tengah jalan tadi mereka mempertentangkan siapa yang terbesar di antara mereka. Kita tahu ya Bapak Ibu bahwa Tuhan Yesus bahkan harus melakukan perjalanan memutar karena banyaknya orang-orang yang berbondong-bondong ingin menemui dia. Dan dalam keadaan seperti itu para murid itu punya kebanggaan tersendiri karena menjadi murid dari orang yang penting. Sosok yang banyak dinantikan dan dicari oleh banyak orang pada saat itu. Mereka dianggap sebagai orang yang juga penting karena berada dan dekat dengan orang penting. Itu status mereka pada saat itu. Tetapi ternyata gak hanya pandangan orang luar yang membuat para murid kebanggaannya ini semakin besar, semakin menjadi-jadi. Namun hal itu juga terjadi di antara para murid itu sendiri. Di dalam relasi mereka juga punya kemauan atau keinginan untuk menjadi yang terbesar. Walaupun sebenarnya kalau dilihat dari luar, orang luar melihat mereka tuh cukup punya nama pada saat itu. Makanya kita tahu murid Yesus tuh gak 1-2 orang. Dan pandangan bahwa mereka lebih hebat dari yang lain, kemungkinan itu menjadi penting bagi mereka. Murid Yesus cukup banyak. Makanya pertentangan itu cukup wajar terjadi di dalam sebuah kelompok. Ya walaupun tidak benar, keliru, tetapi itu faktanya. Pertentangan itu terjadi di dalam kelompok para murid pada saat itu. Ya gak heran lah itu terjadi.
Dan uniknya di satu sisi mereka sadar sebetulnya bahwa apa yang mereka lakukan itu keliru. Kenapa mereka sadar dan kenapa kita bisa tahu? Karena terbukti dalam ayat 34. Mereka tidak menjawab. Mereka diam karena pertengkaran untuk mencari siapa yang terbesar sebenarnya bukan hal yang benar untuk dilakukan. Dan kesadaran mereka atau kemungkinan punya rasa malu ya, dan itu kan timbul dari apa yang mereka lihat dan lakukan sehari-hari bersama Yesus. Jadi mereka tahu bahwa itu keliru karena mereka sadar atau karena mereka malu. Tuhan Yesus kayaknya gak melakukan itu nih sehari-hari, tetapi mereka justru menginginkan hal itu, menginginkan menjadi yang terbesar. Bahkan Tuhan Yesus saja milih jalan untuk muter biar gak banyak tersorot oleh orang. Dan keinginan para murid untuk menjadi yang terbesar sebenarnya adalah perwakilan dari kita semua. Kita semua punya hasrat, dan hasrat manusia itu salah satunya adalah bisa mengaktualisasikan diri, bisa punya kekuasaan, bisa dinilai hebat oleh banyak orang, dan itu menjadi hasrat yang berbahaya ketika tidak bisa dikendalikan. Nah, ketika para murid melihat Yesus, sosok gurunya ini tidak pernah berpikir apalagi melakukan hal seperti itu, rasanya cukup wajar kalau mereka kemudian menjadi malu. Udah berpikir ke arah sana, sudah tidak bisa mengendalikan egonya untuk mempertentangkan hal yang sebenarnya tidak patut untuk dipertentangkan. Jadi kalau kita perhatikan, sebenarnya para murid ini sedang melakukan apa yang mereka tahu tidak boleh. Kira-kira begitu. Nah, bukannya kita juga mungkin sekali bersikap seperti para murid. Jadi pikiran dan sikap kita ini seringkali keluar jalur. Itu sangat mungkin. Dan Tuhan Yesus kasih contoh bagi kita semua bahwa kehidupan yang sebetulnya diharapkan untuk kita lakukan itu seperti apa. Dan ketika kita keluar jalur, ketika kita bersikap seperti para murid, kan sebenarnya ini ada ketidaksesuaian, gak sinkron gitu. Kita mungkin tahu tetapi kita tidak melakukan. Dan yang menjadikan manusia seringkali seperti itu dan sangat mungkin seperti itu, tidak lain tidak bukan adalah ego yang tidak bisa kita kontrol. Kalau dipikir-pikir lagi, kenapa anak-anak yang dipakai sebagai contoh? Anak-anak itu bukan berarti tidak berharga ya Bapak Ibu. Namun ayat ini mau menunjukkan bahwa dalam tradisi zaman itu atau bahkan masih ya dalam beberapa tradisi di zaman sekarang atau pemikiran-pemikiran di zaman sekarang, anak-anak itu tuh nggak punya hak suara, anak-anak itu nggak terlalu dianggap keputusannya atau pilihannya, anak-anak itu dianggap tidak terlalu punya pengaruh. Tapi ya bersyukur orang-orang tua zaman sekarang semakin kesini semakin sadar untuk memberi ruang bagi anak-anak untuk mengekspresikan apa yang menjadi buah pikir dan apa yang mereka rasakan gitu. Tetapi pada zaman itu, nah kita bicara pada zaman itu. Pada zaman itu anak-anak dianggap ya kelas sekian. Kita tahu bahwa hidup mereka tuh terkotak-kotak, entah dari status sosial, entah dari saleh atau tidak saleh, bangsa mana nih, terus banyak hal, termasuk itu orang dewasa dan anak-anak, ada lagi perempuan dan laki-laki gitu. Jadi terkotak-kotak. Nah, anak-anak pun dianggap mereka belum bisa apa-apa, belum pantas untuk berbuat banyak hal, belum paham tentang asam garam kehidupan. Oleh karena itu, kalau dibandingkan sama murid-murid Yesus yang udah kemana-mana, yang sudah ikut Yesus mengajar, mereka yang disambut oleh banyak orang, dibandingkan dengan murid itu, rasa-rasanya anak-anak ini memang gak ada apa-apanya. Tetapi pernyataan Tuhan Yesus tentang anak-anak
yang ada di pangkuannya itu benar-benar menampar para murid sebenarnya. Persis ketika mereka sedang ribut untuk mau menjadi yang terbesar, Yesus dengan jelas menaruh kebanggaannya pada seorang anak. Dalam hal ini Tuhan Yesus mengajar para murid. Apa yang mau disampaikan? Bahwa siapapun itu berhak disambut, diterima, dan dianggap kehadirannya. Gak ada yang satu lebih besar atau lebih berkuasa daripada yang lain. Sehingga para murid seolah-olah harus mendapat pengakuan bahwa ia yang terbesar. Untuk bisa dilihat hebat di mata banyak orang. Nah, hal menarik yang pertama itu tentang pertikaian di antara para murid, kemudian Tuhan Yesus mengajar dengan memberikan contoh, yaitu tentang anak-anak. Kita lanjut. Hal menarik yang kedua, kita bahas tentang anak-anaknya nih. Tuhan Yesus memakai anak-anak untuk menyampaikan maksudnya. Kita baca ayat 36-37. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Bapak Ibu, anak-anak digambarkan sebagai mereka yang belum mengerti apa-apa. Belum punya kedudukan seperti tadi ya. Dengan menempatkan seorang anak di dekat Tuhan Yesus menjelaskan perkataannya sebagai yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Jadi anak kecil yang dimaksud di dalam Injil Markus, kalau dalam bahasa aslinya itu paidion. Artinya anak sekitar 5-7 tahun begitu. Dan apa yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus? Bahwa anak kecil ini kalau dilihat dari keberadaannya di ranah sosial, jelas dia nggak masuk dalam hitungan. Anak kecil ini masih dianggap nggak tahu apa-apa dan nggak punya kekuatan. Tetapi justru yang menjadi fokus Tuhan Yesus bukan itu semua. Yang menjadi fokus adalah bagaimana anak kecil ini sedang dalam masa yang mau tahu banyak hal, mau belajar banyak hal. Dia mau tahu segala sesuatu. Dia mau belajar banyak hal karena merasa tidak tahu banyak hal. Itulah yang seharusnya dihidupi oleh para murid. Sikap yang mengosongkan diri dan bersedia untuk belajar. Nah, proses mereka bersama Tuhan Yesus kan sebenarnya adalah proses belajar. Di pembuka perikop kita juga kita tahu tadi Tuhan Yesus mau mengajar mereka. Namun proses itu menjadi terhambat karena mereka sudah merasa hebat dengan status sebagai murid Yesus. Justru semakin ketika mereka merasa kehebatannya ini perlu untuk dipertandingkan, perlu untuk diperbandingkan dalam relasi mereka sebagai sesama murid Yesus. Dan pemahaman ini kalau dibiarkan tentu bisa berdampak buruk. Bayangkan bagaimana murid-murid bisa pecah karena persoalan-persoalan yang tidak esensial, yang tidak penting. Persoalan-persoalan yang disebabkan oleh ego yang gak bisa dikontrol. Bagaimana mereka bisa menyambut orang lain dan melayani orang lain kalau mereka sendiri merasa besar, merasa hebat dan butuh disambut. Dengan pemahaman tersebut, mereka justru menutup diri untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah yang hendak mereka lakukan ke depannya. Jadi karena mereka sudah merasa besar untuk melayani, mereka tidak punya kerendahan hati akhirnya. Untuk itu para murid harus belajar. Dan dari peristiwa ini kita pun juga belajar dan bisa menarik kesimpulan Bapak Ibu. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari teladan Kristus kita maknai melalui sikap terbuka dan bersedia merangkul sesama. Persoalan para murid pertama-tama memang berasal dari dalam diri mereka. Itu kita sebut sebagai motivasi. Jadi apa sih motivasi dalam dirinya para murid ketika mereka mau menjadi yang terbesar, ketika mereka mau meneladani Yesus dan lain sebagainya, apa yang mereka lakukan.
Itu kan dimulai dari dalam. Nah, kemudian apa yang ada di dalam diri itu kemudian terlihat keluar, berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Makanya apa yang ada di dalam ini sangat perlu untuk kita perhatikan, untuk kita kendalikan. Dan Tuhan Yesus merindukan kita untuk bisa punya sikap yang mau menyambut. Artinya bersedia untuk melihat orang lain tidak sebelah mata. Sesama yang kita temui adalah orang-orang yang juga dikasihi Allah. Harusnya kita lihat dengan kacamata itu. Dengan memperlakukan orang lain dengan penuh hormat, menghargai keberadaan mereka yang berada di sekitar kita, mereka yang menjadi rekan, tetangga, saudara, mereka sama dengan kita. Ciptaan yang dikasihi Allah. Oleh karena itu, apapun yang kita usahakan, pencapaian-pencapaian kita selayaknya tidak menjadikan kita orang-orang yang angkuh dan merasa lebih dari orang lain. Apalagi merasa bahwa orang lain harus tunduk pada kita. Sedemikian taatnya. Harus takut dengan kita. Dan kita akhirnya berhak untuk memperlakukan orang lain semena-mena. Tidak. Tuhan Yesus mengajarkan bukan hanya kepada para murid pada saat itu, namun juga pada kita sampai saat ini. Apa yang Tuhan Yesus teladankan adalah sikap yang terbuka. Sikap yang mau merangkul orang lain dengan sambutan yang hangat. Gak ada hierarki siapa yang terbesar. Namun justru kita diajar untuk punya hati yang besar. Hati yang mau menyambut orang lain seperti Tuhan Yesus menyambut kita. Merangkul orang lain seperti Tuhan Yesus merangkul kita. Dengan begitu, seharusnya gak ada istilah haus kekuasaan atau mabuk jabatan atau apapun itu. Karena sebagai murid-murid Yesus, sudah seharusnya kita menyadari bahwa itu semua tidak penting dan tidak menjadi fokus dalam kehidupan kita. Yang menjadi fokus dan perlu kita hidupi justru adalah sikap menghamba dan mau melayani. Itulah wujud dari bagaimana menyambut orang lain yang Tuhan Yesus teladankan bagi kita semua. Kiranya apapun yang kita lakukan, profesi atau usaha apapun yang menjadi keseharian kita, teladan untuk siap merangkul, untuk siap menyambut orang lain yang kita temui dapat sungguh-sungguh menjadi nyata untuk kita wujudkan bersama. Selamat mewujud nyatakan teladan Kristus dalam keseharian kita. Tuhan Yesus memampukan kita senantiasa. Amin. Mari Bapak Ibu kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk proses yang terjadi malam hari ini. Kami telah menyelesaikan pemahaman Alkitab. Tuhan kiranya memampukan kami agar kami mengerti dan juga dapat menghidupinya di dalam keseharian kami. Kami belajar dari bagaimana Tuhan Yesus meneladankan sikap yang terbuka dan merangkul semua orang. Kami rindu, kami juga dapat mewujudkannya di dalam keseharian kami kepada orang-orang yang kami temui. Terima kasih Tuhan, kami juga akan beristirahat malam ini. Tuhan kiranya menyertai dalam istirahat kami dan kami siap untuk menyambut hari esok. Hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan baik dan juga tetap dalam komitmen kami untuk meneladan Kristus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu selamat malam, selamat istirahat, Tuhan Yesus memberkati.